Pradita, kembali lagi di Pradito. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan dua narasumber kita yang akan sharing tentang pengalamannya mereka ketika mereka berkuliah di Pradita. Nah, langsung aja deh, kita kenalan. Halo, kakak-kakak. Halo, Kak. Boleh dong kenalan dengan kakak siapa nih? Halo semua, aku Yusuf dari Seni Kuliner Angkatan 2022. Halo, aku Dipa, aku dari Seni Culinary Arts Angkatan 22 juga. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin pengalaman kakak dari awal banget masuk kuliah sampai kemarin sempat magang di Abu Dhabi ya? Iya. Betul. Oke. Pertama kali tahu Pradita tuh dari mana sih? Terus apa sih yang bikin kakak-kakak di sini akhirnya memutuskan buat kuliah di Pradita? Aku tahu Pradita dari kampus visit waktu itu lagi zaman-zaman COVID. Ada kampus visit dari Zoom waktu itu, masih online dulu. Oke. Terus cari-cari tahu di Pradita tuh ada jurusan apa aja. Terus ada lihat, oh ada jurusan kuliner nih. Jadi coba cari-cari, coba tanya-tanya dan tertarik akhir-akhirnya masuk deh. Kalau aku dulu cari pertama internet, kayak kampus yang menyediakan kuliner gitu. Terus keluarlah yang terdekat di sini. Habis itu kebetulan tim Pradita visit juga ke kampus, ke sekolah lewat Zoom juga gitu. Oh gitu. Berarti emang kalau Kak Dipa lebih nyari kampusnya. Iya, nyari. Terus emang ada susah kegiatannya. kan? Oh. Jurusan ini dulu tuh Iya kayak sih, susah. Untungnya di Pradita ada ya pada saat Iya. itu ya. Heeh. Oke. Selama belajar di Pradita, ada nggak sih pelajaran atau momen apa yang paling membekas buat kakak-kakak? Momen yang paling berkesan apa ya? Kalau lagi praktek sih. Dia praktek, terus misalnya kan salah. Nah, dosen-dosennya tuh baik lah gitu, nggak langsung yang wah nggak hajar gitu kan. Biasanya ada dosen-dosen killer lah apalah gitu kan. Di sini nggak. Enggak, di sini enggak ya? Nggak, aman. Oke. Kalau Kak Yusuf Kalau gimana? aku berkesan paling project akhir kali ya sebelum magang parents dinner, kalau teman-teman tahu. Dia itu project terbesar yang isinya itu dikerjain sama dua angkatan kita sama ada di kelas kita. Jadi itu project besar. Iya. Dan produksinya pun lumayan lama, berbulan-bulan. Jadi berkesan sih itu. Jadi kalau tadi menurut Kak Dipa paling berkesan itu ketika lagi praktek, ya praktek. sama chef-chef yang ada di Yes, Pradita betul. ini ya. Itu kalau dari Kak Yusuf lebih ke tugas akhirnya, Betul, project dinner itu. Nah, kan tadi udah sempat banyak mention nih, kakak pernah magang di luar negeri. Aku mau tahu dong waktu di Abu Dhabi tuh di mana sih, di hotel apa? Di Hotel Emirates Palace Mandarin Oriental. Emirates Palace Mandarin Oriental. Yes, Sama kakak juga ya? Betul. Betul. Oh, berdua bareng Berdua berarti ya? bareng. Oke, nah aku mau nanya nih, proses seleksinya ketika kakak mau magang di sana tuh seperti apa sih? Proses seleksinya itu sebenarnya karena program ini tuh dipilih langsung sama dosen-dosen. Jadi awal bulan 2024 itu, awal tahun jadi dosen itu udah mulai placement anak-anak, kira-kira bakal di placement di hotel mana. Dan jika jadi kita total itu ada ber-12 yang berangkat. Iya. Oh, Jadi kita Oh, ber-12 betul. itu dikontak langsung sebenarnya untuk dipersiapkan untuk berangkat ke sana. Oke. Dan artinya seleksi itu nggak untuk semua ya berarti ya? Iya, Enggak. Jadi terpilih aja ya? lebih yang seleksi dipilih tertutup aja? sih ya. Oh, oke. Waktu awal masuk kuliah, udah kebayang belum sih bakal bisa sampai magang? Kan tadi aku sempat mention kalau kakak di sini sempat magang nih di Abu Dhabi. Pernah nggak waktu awal tuh kebayang kayak nanti bisa magang di luar negeri gitu? Kalau aku sih enggak ya. Paling jauh waktu itu cita-citanya ke Bali doang. Kebayang tuh udah, Balik-balik. waduh udah keren Iya, banget. udah ya. keren deh kayak gitu. Sama, aku dari awal nggak ada kepikiran, gue mau magang keluar negeri mentok keluar kotanya mentok deh. Oke, Nggak berarti ada jadi kepikiran. jadi waktu awal tuh kebayangnya yang penting keluar negeri aja tuh udah keren gitu Iya, ya. bener banget. Oke, tapi alhamdulillahnya kerennya Pradita di sini kalau misalnya anak kuliner ini Top lah. magangnya bisa keluar negeri ya, Betul, sampai Abu betul. Dhabi ya. Oke. Nah, aku mau nanya nih, karena tadi kita udah sempat ngomong soal magang di Abu Dhabi. Nah, aku sekarang mau tanya nih, gimana sih caranya dosen dan kampus itu ngebantu kakak-kakak di sini nyiapin diri sampai akhirnya bisa kemarin sempat magang di Abu Dhabi? Kalau dari dosen mereka, jadi kita kan pasti ada interview dulu sama pihak hotel, ya layaknya magang pada umumnya. Nah dari dosen itu sebelum kita interview sama industri itu mereka interview internal sampai kita. Tujuannya itu supaya untuk mempersiapkan pertanyaannya kira-kira yang akan keluar apa, yang
akan kita jawab, yang harus kita jawab itu yang baiknya seperti apa gitu. Jadi itu sih persiapan. Oke, berarti disiapinnya dari segi persiapan di Iya, awal ya, interview betul. tadi itu ya. Oke. Terus kita juga dari semester awal, semester 1 masuk kuliah sampai nanti mau magang itu benar-benar apa ya, diajarin pelan-pelan, terus juga teliti gitulah dosennya. Terus kita juga dikasih banyak ruang sih Iya. sebenarnya Kak. Kayak lomba, terus apa gitu, apa mau bikin project Iya, apa, pengenalan silakan produk, pengenalannya. pakai labnya apa gitu. Sampai Sabtu pun waktu itu kita mau lomba ya, dibukain labnya. Oke, jadi di penyediaan ini ya fasilitas. Fasilitas, ya? betul. Oke. Fasilitas. Berarti artinya dosen di Pradita ini cukup membantu dari awal banget ya sampai bisa magang di luar negeri itu. Betul. Apa aja hal yang waktu itu Kak Yusuf sama Kak Dipa ini siapkan ketika mau magang di Abu Dhabi? Apa ya, mental sih ya, mental, terus attitude juga di sini udah digembleng sih terus gitu. Oke. Kalau misalnya lu jago ini tetap low key aja, kayak stay calm gitu, jangan sombong lah apa gitu. Terus apalagi sih, paling training biasa gitu doang ya. Ya paling kalau dari selain mental, paling dari sisi administratifnya Iya, kayak visa, Visa. SKCK, ada surat-surat, berkas-berkas yang perlu dikumpulin, medical check up, itu prosesnya lumayan panjang sih. Oke, jadi selain dari mental tadi persiapan dari diri sendiri, Diri tapi sendiri. dari administratif juga ya Yes, disiapkan ya. betul. Nah, kalau itu disiapkan dari kampus atau gimana itu? Dibantu Itu- sama hotel sih. dibantu sama hotel. Iya. Jadi dari kampus itu hanya membantu mengarahkan kamu, ada step-stepnya. Mm. Kamu medical check up dulu, urus ini dulu. Oke. Menurut Kak Yusuf sama Kak Dipa, kira-kira dari mahasiswa Pradita ini apa sih yang di mata dunia ya, apalagi di industrinya Kakak nih, kulineri, apa sih yang paling value yang paling dilihat sama industrinya kakak-kakak di sini di luar negeri, tapi khususnya tuh di Mandarin Oriental? Kita sih kalau yang dari Indonesia gitu, khususnya kayak masih anak-anak magang gitu, nggak kalah saing sih sama college karyawannya di sana. Oke. Gitu, karena value-nya kita di sini nggak gampang nyerah lah gitu ya. Di sana juga, di sana aku akuin jujur, keras juga, terus capek kerjanya. Di kontrak sih 10,5 jam, bisa lebih. Ya. Oh gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya apa yang membuat Pradita bisa stand out, terkhusus di luar negeri sih, sebenarnya lebih ke kesiapan sih ya. Ya, prepare. Karena waktu kita ke sana ternyata nggak banyak anak-anak magang itu yang pergi ke sana gitu, terkhususnya dari Indonesia. Di sana ada banyak orang Indonesia tapi mereka tuh udah bekerja. Untuk anak-anak yang sifatnya masih training atau magang itu Dikit. kayaknya sedikit hampir nggak ada. Oh, Jadi oke. mungkin kalau aku tangkap mungkin dari segi kesiapan ya. Ya. Karena Oke. kita di sini udah dipersiapin sebegitu matangnya, jadi waktu kita terjun ke industri kita udah bisa adaptasi gitu, Yes. cukup cepet. Oke. Mungkin Berarti dari segi persiapan satu. Tadi yang aku lihat juga kayaknya dari segi ini ya, nggak semua kampus itu bisa sampai tembus ke sana. Betul. Iya, betul banget. Oke, berarti Kita itu juga salah satu. Baru ini pertama kali Ya. Ini coba ke sana juga. Iya, ini Oh, jadi program pertama memang. program. Batch Oh, batch pertama dari Mandarin Orientalnya. Berarti kita kayak kelinci percobaan. Oh, gitu ya. Tapi yang dapat Pradita ya? Iya. Iya. Pradita. Oke, berarti itu juga jadi salah satu value-nya ya. Yes, Pradita betul. bisa ngirim ke Abu Dhabi, apalagi di Mandarin Oriental gitu. Gimana sih rasanya bisa kerja di hotel sekelas Mandarin Oriental dan di Abu Dhabi lagi? Kalau aku happy sih ya, karena aku pikir ini kayak kesempatan yang nggak akan datang dua kali, kesempatan yang cuma-cuma ya. Dan ini kan sifatnya kan terkhususnya untuk jenjang karir kan penting banget ya, untuk di CV itu penting banget. Jadi sangat-sangat kesempatan yang kesempatan emas banget sih. Dan experience-nya meskipun kita cuma 6 bulan, tapi berharga banget. Kalau dari tadi Pak? Kurang lebih sama sih. Jadi kita bisa ngelihat perbedaannya loh. Di Indonesia tuh kerjanya kayak gini, di sana tuh kerjanya kayak gini. Jadi bukan kita ngerasa kurang lah di sini, cuman harus lebih baik lagi. Jadi kita bisa ya ibaratnya kayak berkontribusi lah buat memperbaiki Ada yang ada di sini lah Di gitu. Indonesia gitu maksudnya Kita ya, harus khususnya. bisa bawa perubahan itulah. Oh, oke. Jadi ada nggak sih satu pelajaran yang kakak pelajarin ketika lagi masih kuliah di kampus
yang ternyata tuh kepake banget ketika lagi magang? Mungkin dari Kak Yusuf dulu. Kalau aku pelajaran yang paling kepake itu pertama masalah attitude sih ya. Kita tuh di sini selalu dikasih tahu sama dosen-dosen untuk sejago apapun, setinggi apapun jabatan kita untuk tetap jaga attitude, mau sama staff, mau sama trainee, mau sama lebih muda, mau sama lebih tua. Attitude itu harus selalu dibawa, dan itu di sana tuh kepake. Karena di sana aku lihat banyak contoh orang-orang yang jam terbangnya udah jauh, mereka udah jago, tapi mereka nggak punya attitude yang bagus. Nah itu mereka nggak bisa direspek sama akan kerjanya gitu loh. Tapi belajar untuk selalu bawa attitude yang baik gitu loh. Attitude ya berarti satu ya. Attitude. Kalau aku paling attitude, terus di masalah kita kerjanya itu apa ya, hygiene sih, kebersihan. Oh, kebersihan. Oke. Kebersihan, kita kan di F&B bawa makanan itu benar-benar harus dijaga kebersihannya. Benar. Kukunya, groomingnya, semuanya itu benar-benar. Apalagi kita di hotel yang benar-benar bintang 5, 5 star terus gede banget. Kalau misalnya ada kesalahan dikit, udah deh, kelar deh, ya. Kasus berarti sepanjang. Ketat banget ya kalau kebersihannya. Dari waktu di kampus juga emang udah Iya, dijaga. iya. Udah. Jadi kita nggak kaget jadi jadinya. jaga. Oh, Kebersihan. jadi itu berguna ya. Yes. Jadi bener banget. attitude, Iya. terus hygiene juga udah diajarin dari kampus gitu ya. Oke, berarti emang di Pradita ini nggak sembarang ya kalau Iya, udah bener, diajar nggak mengajarkan kulineri gitu ya. Bener-bener ya, di industri ada, di kita juga dipelajari. Iya. Oke, berarti relevan ya dan Yes, bisa relevan diterapin ya. Oke. Pertanyaan terakhir buat pengalaman nih, aku mau nanya soal pengalaman lagi. Tantangan apa yang terberat ya? Tantangan terberat apa selama magang di luar negeri ya? Dan gimana caranya Kakak Yusuf dan Kak Dipa tuh ngatasin? Tantangan terberat kalau buat aku sebenarnya bukan di pekerjaan sih ya. Kalau aku dari apa? Kan jauh dari keluarga, Homesick. jauh dari rumah, lebih ke homesicknya sih ya. Iya, betul. Homesick kadang jadi aduh jenuh, pengen pulang gitu loh. Tapi bukan berarti nggak enjoy ya, karena jauh dari keluarga, terus makanan juga itu kan buat kita kadang moodnya jadi turun. Tapi cara ngatasinnya sih mungkin sering-sering telepon sama keluarga di rumah di Indonesia, sering-sering video call gitu. Atau kalau lagi pengen makan makanan Indonesia nih, belilah atau masak. Jadi itu lumayan mengobati sih gitu. Tapi kalau masalah kerjaan, belajar di sana enggak gitu masalah besar sih. Iya, gitu sih. Ya, kurang lebih aku juga sama, kayak jauh dari keluarga. Terus juga cuaca di sana tuh panasnya bener-bener Ya mantap. Iya sih. Iya, ada yang sampai nggak kuat sampai mimisan, ada. Iya. Panas banget berarti di sana. Aku kemarin sih ngerasain paling tinggi cuma 42. Mau masuk apa musim dingin gitu, musim winter paling 42. Tapi ada yang summernya dia sampai 55. Itu tapi siang ya kan? Iya, siangnya. Malamnya juga panas kering. Kalau misalnya udah musim dingin lumayan lah 14 gitu, enak. Oke. Paling cuaca sih di situ. Berarti emang tantangannya kalau dari Kak Yusuf sama Kak Dipa juga yang sama tuh Iya. dari ini ya, homesick. Homesick. Karena selama 6 bulan di sana kan ya. Iya. Iya. Dan itu nggak boleh izin pulang kan, emang harus sana terus ya. Susah. Jauh ya. Iya sih. Sama tadi dari cuaca ya. Iya, cuaca. Tapi emang Arab tuh panas banget sih. Iya, panas banget. Tapi sana ini nggak sih, ada hujan nggak sih? Ada ya. Hujan itu 1 tahun Bisa- cuma sekitar 1 sampai 2 Iya, kali. 1 sampai 2 kali doang. Serius? Waktu itu kita Kita- kebetulan ya Kita baru ngerasain hujan itu Iya. waktu mau jelang perselisihan, perselisihan awal tahun. antara musim hujan. kemarau ke si musim dingin. Jadi beruntung ya, dapat Iya. hujannya waktu Iya, di dapat hujan. Abu Dhabi Terus ya. kayak pada norak semua ya. Woi, hujan. sedangkan di Indonesia hujan tiap hari. Iya, Iya, tiap hari tiap hari terus kayaknya banjir. hujan. Masa juga. Oke. Sip. Nah, ini buat closing, ada 2 pertanyaan terakhir. Nah, buat Kak Yusuf sama Kak Dipa. Sorry, buat teman-teman yang lagi kuliah nih. Oke. Buat teman-teman yang lagi kuliah, ngambil jurusan yang sama dengan industri kulineri juga. Apa sih pesan yang Kak Yusuf dan Kak Dipa ini mau berikan nih buat teman-teman semua yang lagi nonton, supaya mereka tuh bisa dapat kesempatan yang sama? Jadi perlu Apa ya? Boleh. Giat aja sih, terus totalitas, terus juga kalian harus benar-benar pilih jurusan yang kalian mau, dan sampai salah jurusan ya kita juga
mau nih seperti aku, mungkin Yusuf juga udah masuk culinary art, apa yang kita mau pasti ada titik jenuh, itu dijalanin aja, jangan dibuat maksudnya jangan terlarut lah sama momen itu. Jadi kita harus keluar, ya ikutin lomba atau mungkin tanya dosen tentang apa gitu, tentang future kalian atau apa, habis dari sini karirnya kayak gimana, kalian diskusi. Jadi aktif aja, ikutin organisasi juga bisa gitu, kayak gitu sih. Lo kali tadi so. Kalau aku mungkin mimpi setinggi-tingginya, terus do your best everywhere anytime, karena kalian nggak akan pernah tahu kesempatan itu datang kapan. Mungkin kalau kemarin aku sama Dipa selama kuliah malas-malesan, ya ini gue cuman kuliah yang penting lulus, mungkin kesempatan itu nggak akan datang ke kita gitu. Jadi ya lakuin yang terbaik dimanapun, kapanpun, kan lagi sekolah, kuliah, di masa apapun lakuin yang terbaik. Oke. Sip. Terakhir. Satu lagi. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Setelah ini, Wah, kan udah yudisium ya? Udah tinggal wisuda aja nih kan. Rencana kedepannya gimana nih? Apakah nanti mau lanjut ke luar negeri atau mau di Indonesia aja? Atau ada mimpi baru mungkin bisnis atau nikah gitu? Sama ya nikah ya. Gimana? Dari Kak Dipa dulu mungkin. Oke, dari aku sih rencana pengen punya rumah makan gitu, ya yang merintis dari kecil-kecil nggak apa-apa. Tahun depan sih pengennya ada buka Chinese food gitu. Nah, aku lagi R&D sama teman aku. Selama itu juga paling aku kayak ada kesempatan daily work gitu, aku ambil itu DW di hotel, sekalian ngasah lagi gitu, sekalian ngobrol-ngobrol, mungkin nanti kesempatan ada sama chefnya itu bikin tips and tricks bisnis di dunia F&B gitu sih. Paling kayak gitu. Kalau aku goal long termnya sih aku mimpi mau punya restoran sendiri, tapi itu masih jauh. Tapi untuk yang sekarang aku mau ngerintis karir dulu gitu loh di Indonesia. Nanti nggak menutup kemungkinan juga untuk bisa keluar lagi, ya pelan-pelan. Oke. Itu sama-sama artinya tetap pengen di industri yang sama ya. Yang melanjutkan aja gitu. Yes. Oke. Sip. That's it teman-teman semua. Terima kasih kakak-kakak udah mau ngobrol. Thank you semua. for having me. Thank you. Oke teman-teman semua, sampai sini aja. Sampai jumpa di Pride Talk selanjutnya. Dadah. Follow IG ya, jangan lupa.